Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali berjumpa dengan saya dalam kegiatan manasik haji. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tentang syarat haji dan umroh. Syarat haji dan syarat umroh pada prinsipnya adalah sama. Ya. Syarat haji yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga akil atau berakal, yang keempat merdeka, yang kelima istita'ah. Adapun syarat umroh kedemikian, yang pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga akil, yang keempat merdeka, dan yang kelima istita'ah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka syaratnya adalah harus beragama Islam. Hal ini jelas sekali hubungannya dengan salah satu rukun Islam, bahwa rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Sehingga dianggap tidak sempurna Islam seseorang kalau ia telah memenuhi syarat tapi tidak melakukan ibadah haji. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak yang baligh artinya sudah sampai umur dewasa, maka wajib untuk mengerjakan kewajiban dalam agama atau yang disebut dengan mukallaf. Andai kata dia sebelum dewasa lalu mengerjakan ibadah haji dengan memenuhi segala rukun dan kewajiban haji, maka hajinya dianggap sah. Namun hajinya itu tidak dapat menggugurkan kewajiban hajinya kalau dia sudah dewasa atau sudah mukallaf. Jelasnya dia berkewajiban mengulangi ibadah hajinya sekali lagi setelah dia dewasa, andaikan dia telah memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa'alaihi hajjatun ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari anak-anak yang telah haji, sesudah ia balik atau dewasa, maka hendaklah ia melakukan haji kembali. Di dalam peraturan perhajian di Indonesia, maka seseorang baru boleh melaksanakan haji pada usia 18 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, akil atau berakal. Ini artinya walaupun dia sudah baligh atau dewasa, namun akal pikirannya tidak sehat, seperti kena penyakit gila, sinting, ayan, dan sebagainya. Maka orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan haji. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ada hadis Rasulullah menyatakan bahwa tidak dicatat ya seseorang itu atas, yang pertama atas anak kecil sampai ia menjadi dewasa atau balik, orang tidur sampai ia terjaga, dan orang gila sampai ia sembuh. Jadi walaupun dia dewasa tetapi dia tidak berakal ya, karena ada penyakit gila ya macam, maka dia yang membuat dia tidak mampu memahami pelaksanaan ibadah haji, maka dia gugur kewajiban hajinya. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka ini adalah dia bukan budak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentu berbeda kamus budak dalam Islam dengan kamus
budak dalam istilah Eropa. Kalau dalam Islam, yang dimaksud dengan budak itu adalah para tawanan dalam peperangan antara muslim, jihad fisabilillah dengan non-muslim. Kemudian ada informasi mengatakan bahwa ada tawanan Islam diperbudak oleh musuh non-muslim. Maka tawanan musuh yang berada di tangan muslim itu berhak pula dibuat sebagai budak. Ya. Jadi kalau sekarang maka tidak berlaku lagi perbudakan karena tidak ada peperangan fisabilillah secara murni, yang ada hanya politik saja. Ya. Nah, jadi ini, ya. Jadi tidak ada lagi perbudakan. Ya. Namun kalaupun ada, maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau dia seorang yang budak kemudian dia berhaji, ketika dia dibebaskan atau merdeka, maka ia harus pergi haji kembali. Wa ayyuma 'abdin hajja summa utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Dan barang siapa dari hamba sahaya yang telah haji, kemudian sesudah itu ia dimerdekakan, maka hendaklah ia pergi haji pada waktu yang lain. Yang kelima dan terakhir adalah istita'ah atau mampu atau kuasa. Nah, ini terkait juga dengan aman dalam perjalanan, bahwa tidak terlibat dalam kemelut peperangan di Timur Tengah misalnya, atau tidak ada wabah, ya, penyakit yang berbahaya ya dalam perjalanannya, atau halangan-halangan lain. Ya. Kemudian bagi perempuan, kepergian hajinya hendaklah bersama dengan suaminya atau dengan muhrimnya, atau bersama-sama dengan rombongan perempuan yang dapat dipercayai. Nah, saat ini perjalanan ibadah haji itu tentu seorang perempuan itu akan bersama dengan perempuan yang banyak dan semuanya insya Allah dapat dipercayai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang disebut dengan istita'ah ini saat ini adalah sehat fisiknya. Yang dalam hal ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengadakan kesehatan bagi calon jamaah haji. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah melalui tahapan-tahapan itu dalam pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, istita'ah kesehatan oleh pihak kesehatan. Intinya dalam perjalanan ibadah haji ini adalah kita melaksanakan ibadah haji ini tidak sulit dan juga tidak menyulitkan orang lain. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.